Oke, thank you. Sebelumnya mohon izin kalau saya ada salah-salah kata karena ini pertama kali saya dipercayakan untuk pembagian sharing, disalibkan kata Kak Suryamah gitu ya. Karena di sini banyak senior saya yang kalau saya bicara tema hari ini relevansinya nggak relevan sama saya sih, tapi mereka jauh lebih dipakai Tuhan lebih hebat. Tapi saya akan coba sampaikan apa yang Tuhan titipin. Nah, saudara, di bulan ini tema besar kita adalah I'm in. Kurang lebih kalau saya jabarin I'm in ini saya terlibat gitu ya. Saya ada gitu. Nah, hari ini tema yang ketiga. Nah, tema yang pertama adalah menjadi murid, being disciple. Yang kedua, menjadi pengaruh. Nah, yang minggu ini di PVJ juga di-sharingkan dengan tema yang sama, yaitu tentang servant, being servant, artinya menjadi pelayan, yang disampaikan sama Pastor Andi Setiawan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi rangkaian dari tema bulan ini, I'm in. Nah, namun sebelumnya saya mau ngajak, yuk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sapa kiri kanan kiri kita, saya murid Kristus. Yuk katain sebelah-sebelahnya yuk, saya murid Kristus. Oke. Yakin kita murid Kristus? Enggak ada amin? Abe, gila semangat gini ya. Aduh, jadi pengen cepet selesai kosur. Aduh, oke, yuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, di CLCC kita belajar tentang gospel. Oke, belakangan ini beberapa tahun ini semenjak COVID kita terus diarahkan, kita terus dibawa tentang pengenalan akan Tuhan lewat kelas-kelas gospel, lewat apapun yang berbicara tentang yuk God Center. Nah, kita juga akan bicara tentang gospel renewal. Oke, nah ini pengenalan tentang kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Sekali lagi kita coba nge-refresh ya. Refresh, gospel renewal itu bicara tentang saya berdosa, saya nggak layak, tapi saya dapat pengampunan Tuhan. Segitu baiknya Tuhan sama kita, sampai istilahnya nggak ada alasan gitu ya. Jadi hak mutlaknya Tuhan mengasihi kita, luar biasa nggak sih? Itu dahsyat banget ya, pemahaman dasar ini yang jadi hari-hari ini jadi perenungan saya, di mana yuk kalau misalnya kita merasa bahwa kita udah diselamatin, gitu ya, kita jadi miliknya Tuhan, ya nggak sih? Kita percaya itu, kita jadi miliknya Tuhan. Tadi lagunya di lagu keempat juga, I am yours, gitu ya, kita miliknya Tuhan. Gospel bicara tentang sebelum ada karya salib Yesus, kita adalah budak dosa. Dan setelah ada karya Yesus, ada salib Kristus, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita dimiliki, kita dipilih, kita dipanggil gitu ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. Itu dasar pemikirannya. Saya mau sharingin hari ini bahwa prinsip kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah di bumi, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin saudara. Itu juga yang jadi visi dan misi CLCC buat kita ya. Jadi kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita milik Tuhan untuk pekerjaan baiknya Tuhan. Jadi Tuhan udah siapin semuanya buat kita. Sebelum kita sadar, sebelum kita betul-betul menyadari bahwa kita punya hati yang percaya, Tuhan udah siapin. Yuk kita lihat ya. Nah, apa sih yang harusnya jadi kerinduan kita ya di rumah Lasem, khususnya di keluarga CLCC? Karena bukan sebuah kebetulan Tuhan panggil kita dan ajak kita semua sebagai satu tubuh. Satu tubuhnya Kristus. Kita ada di sini untuk menggenapi setiap rencana Tuhan, untuk menggenapi setiap panggilan, yaitu pekerjaan baiknya Tuhan yang udah disiapin dari awal buat kita. Fokusnya ke situ. Nah, harapan saya dengan sharing saya hari ini, kebetulan bulan ini juga bulan rekrutmen di CLCC, jadi kita juga akan bicara tentang pelayanan. Kalau tag besarnya I'm in, saya tadi sepintas lagi dari rumah ke sini, saya kepikiran, saya mau nyampain apa ya secara untuk tag kecilnya. Saya mau bilang bahwa kenapa sih kita nggak mau melayani dibalik?
Kenapa kita harus melayani? Enggak, saya mau kita ajak sama-sama kita juga mulai merenungkan, kenapa saya nggak mau melayani? Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Tuhan mau kita in. Nah, kita akan bicara secara spesifik, kita bicara tentang pelayanan di gereja. Nah, sebagai murid Kristus, kita akan ngikutin apa yang Tuhan kerjain. Setuju ya sampai sini? Karena Dia adalah Tuhan kita. Kita akan meneladani Dia sebagai guru. Nah, apa sih yang Kristus lakuin? Enggak lain, cuma mengasihi dan melayani. Enggak lain. Tuhan enggak pernah nuntut kita melakukan apapun selama kita hidup. Tuhan hanya mau kita melakukan pekerjaannya lewat mengasihi dan melayani, yaitu sama kita. Gitu ya. Nah, sebagai murid Kristus, nama juga murid, ya kita akan melakukan apa yang guru kita lakukan. Mengasihi dan melayani. Pelayanan banyak bentuknya, saudara. Caranya, tapi kita mau bahas hari ini sekali lagi, pelayanan di gereja. Karena mungkin ada dari kebanyakan dari kita sudah melakukan pelayanan di luar gereja, ada yang mungkin tergerak dalam tim doa, tim pelayanan, ke bidang-bidang yang memang gereja sudah tunjuk, ataupun juga secara pribadi kalian sudah melakukan pelayanan ini. Tapi saya akan ajak kita lihat beberapa poin, 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Tentang murid Kristus itu sudah pasti dipanggil. Ada amin? Murid Kristus itu pasti dipercayain. Dan gak ada pelayanan yang terlalu kecil buat Tuhan kita mau lakukan, khususnya di gereja. Nah, saudara, kita sampai bisa punya keyakinan bahwa dipanggil, dipercayakan oleh Tuhan, ya itu adalah satu buah di mana kita bergaul intim sama Tuhan. Baru kita bisa sadari itu. Oke? Nah, dipanggil. Sering banget kalau saya dulu, ini juga cerita saya sih ya, bukan saya bilang nuduh atau menghakimi siapapun, enggak. Tapi ini yang saya lakuin dulu. Ya, termasuk di sini ada mentor saya, Bro Sandy. Dulu tuh kalau ngajak saya pelayanan, ngajak saya home, uber-uberan gitu ya. Jadi, wah, saya selalu jawab, saya mah belum terpanggil. Intinya itu mah bagian kamu aja deh. Itu mah bagian kamu. Saya terus masuk ke dalam pengertian sendiri, penolakan, ya udah itu bagian kamu aja, gitu ya. Saya mah belum terpanggil. Saudara, sadar apa nggak sadar, itu satu pemahaman yang salah. Akhirnya saya ketahui, karena kita mah nggak dipanggil. Kita mah selalu dipanggil. Tuhan mah dari dulu manggil kita. Kitanya aja yang ngecilin volumenya. Nanti dulu Tuhan, saya masih sibuk. Nanti dulu Tuhan, saya nggak mampu. Ini mah bukan bidang saya. Ini mah bukan bagian saya. Itu mah bagian orang-orang yang tugasnya di gereja. Nah, sekarang saya udah ada di gereja. Kita sudah ke gereja. Mau ngapain? Kita datang hanya cuman untuk mendengar, atau kita mau datang untuk memberi? Tuhan udah kasih hatinya buat kita. Bagiannya kita juga kasih hati kita dan kehidupan kita. Saya akan bacakan ayatnya buat saudara. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat ini menyampaikan satu hal buat saya, bahwa ya tadi, kita satu tubuh. Satu tubuh itu perlu kelengkapan. Perlu mata, perlu tangan, perlu kaki, punya telinga. Gereja ini nggak bisa cuman digerakkan oleh gembala, ataupun juga oleh pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang sudah ada. Tapi perlu bertumbuh, perlu terus orang-orang yang punya hati sebagai satu tubuh terlibat di dalamnya.
Kita balik lagi pikirin aja Rumah Lasem ini mau gimana sih? Ya kita yang mikirin. Ya karena ini keluarga kita, ini tubuh kita. Kesehatan tubuh kita ya kita yang mikirin. Kalau kita suruh orang lain mikirin, ya terus kita ngapain datang ke gereja? Kita ngapain datang ke Rumah Lasem? Ngapain datang ke CLCC? Jangan terlalu serius ya, saudara ya. Saya nggak lagi marah. Saya lagi mengurangi ketegangan sebetulnya. Oke. Nah, saudara, yuk jangan ada lagi yang merasa belum dipanggil. Kalau kita percaya sebagai muridnya Kristus dari awal, bahkan sebelum kita ada pun Tuhan udah tetapkan pekerjaan baik itu untuk kita. Kita cuma tinggal merespon. Kita cuma tinggal mau. Gitu ya. Jadi balik lagi, sepakat ya, kita mau bangun CLCC, khususnya Rumah Lasem, jadi rumahnya Tuhan, jadi rumahnya kita, untuk bisa menjadikan banyak hatinya Tuhan disampaikan, banyak orang mengenal Tuhan lewat pelayanan kita di gereja, khususnya di Rumah Lasem dan di CLCC. Banyak yang bisa dikerjain, banyak banget. Nanti lihat aja deh di belakang, sebetulnya kalian datang ke sini kejebak juga sih sebetulnya. Ini rame-rame datang ke sini nanti diajakin untuk pelayanan nih sama tim asyir di belakang nih, hati-hati nih. Tapi nggak apa-apa ya, kan udah siap. Ya udah siap ya. Udah siap mau jadi rekan kerjanya Tuhan. Amin. Oke. Saya akan lanjut dengan poin yang kedua. Tadi kita dipanggil. Yang kedua. Nah, ini. Ini yang seringkali jadi alasan buat orang-orang percaya bahwa, aduh, saya mampu nggak ya? Saya teh bisa apa? Gitu. Ya kalau mikirnya, saya juga nggak mikir sih hari ini ada di depan kalian, karena jujur saya dijebak sama Ko Surya untuk bisa sharing gitu ya. Karena Ko Isman juga terlibat pelayanan. Ini bagiannya, padahal banyak rekan-rekan CLCC lain yang jauh punya pengalaman melayani lebih hebat, lebih lama, dan lebih dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tapi saya juga nggak mau menyerah, karena memang saya juga pengen ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Jadi disemangat-semangatin aja diri ini ya, untuk bisa menjelaskan apa yang saya percaya, dan mudah-mudahan ini juga jadi satu landasan berpikir kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Semua orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah bagian dari tubuh Kristus yang memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan. Kalau tubuh nggak ada mata gimana? Kalau ada mata satu, kakinya dua, nggak komplit. Itu perumpamaannya. Sebentar, saya mati ini. Oke. Nah, dasar firmannya saya akan bacakan juga. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah orang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah ini nih. Ini yang jadi pemikiran saya, karena ini pun juga saya terus dapat ayat ini dari beberapa pekerja CLCC pada saat ngadain kelas untuk asyir, pada saat ngadain kelas untuk beberapa tim yang ada di CLCC. Layanilah seorang yang lain. Kita disuruh melayani, kita bukan diajak ayo dong. Tuhan suruh. Kalau kita memang sebagai murid ya ngikutin apa yang dikatain sama Tuhan, apa yang dikatain sama Kristus, kita disuruh melayani. Nah, cuman masalahnya oke. Kalau sekarang misalnya, ya disuruhnya oke. Suruh melayaninya oke. Tapi ngapain ya? Udah saya emang nggak bisa apa-apa. Nah, Tuhan udah bilang, karunianya udah diperoleh, kalian udah peroleh semua. Tinggal kalian gali lagi deh. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter nyanyi, di musik ada yang main drum, alat musik yang berbeda-beda. Itu udah ditaruh. Minimal nih kalau nggak punya keahlian apa-apa, senyum aja mah bisa meren. Senyum dulu atuh. Ayo melayani gitu tuh. Kan kita kan mau ngajakin melayani nih hari ini. Itu ya. Jadi jangan lagi nggak percaya diri kalau Tuhan udah kasih anugerah itu. Tuhan yang kasih loh. Kurang apa gitu. Gitu ya. Jadi layani sebuah perintah, karunianya udah diperoleh dari awal. Tujuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang
Tuhan mau kita kerjain. Jadi bukan tentang kita yang mau mengerjakan pekerjaan kita. Pelayanan bukan tentang agenda kita. Tapi Tuhan mau nyuruh apa, kita kerjain, pekerjaan Tuhan dikeluarin lewat kita. Enggak lain. Kalau ada yang lain dari pekerjaan Tuhan yang kita mau lakukan, ya bertobatlah. Termasuk saya juga harus merenungkan lagi pertobatan itu. Gitu ya. Jadi sebagai murid Kristus, kita dipercayakan berbagai talenta. Talenta yang bisa kita gunakan untuk melayani gereja, jangan merasa nggak bisa apa-apa. Yang muda ngerasa belum bisa apa-apa. Yang tua ngerasanya udah nggak bisa apa-apa. Jadi siapa yang ada di gereja nanti yang melayani? Saya sendiri ya, sama Ko Surya. Nanti kita dudut-dudutan. Oke. Ya, jadi saya mau memahami satu hal di mana sampai kapanpun saya nggak mampu sebenarnya. Kan semuanya udah dikaruniakan sama Tuhan. Itu aja yang kita gali, apa yang udah Tuhan titipin sama kita dari awal. Jadi kalau kita ngomong sekarang, saya nggak bisa apa-apa, nanti curhat-curhatan sama Tuhan, Tuhan sebenarnya saya bisa apa? Tanya sama Tuhan lagi. Ya kalau nggak ada mata Tuhan, mikirnya selalu saya tidak ada untuk Tuhan. Saya ada untuk diri sendiri. Gitu ya. Nah, saya kemarin ada ikut satu kelas, bersyukur banget, terberkati banget. Kebetulan ada satu kelas yang dengerin sharingnya Kak Jo Patiasena, mungkin dari beberapa kita ada juga yang sama-sama saya ikut kelas itu. Coba deh dicek. Waktu itu saya nggak percaya juga, istri saya yang lihat Google. Usia produktif itu bukan 30 sampai 40 tahun. Percaya nggak kalau saya ngomong? Coba googling. Usia produktifnya 60 sampai 70 tahun. Usia produktif itu 60 sampai 70 tahun. Itu Google yang ngomong ya, jangan dipelototin, saya belum juga survei sih. Tapi kalau googling kan kita percaya ya. Kan mbah kita sama-sama. Gitu ya. Jadi buat yang maaf, saya sih kemarin sempat disentil ya, katanya jangan bilang usia senior, jangan bilang senior. Yang udah duluan katanya gitu. Yang udah duluan mengalami banyak pengalaman gitu ya. Nah, yuk, ini bukan masalah usia sih soal pelayanan kalau menurut saya gitu ya. Mungkin saya pun sendiri juga bukan di usia muda. Tapi buat saya mau Tuhan mampuin saya untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Amin. Karena Tuhan udah kasih hidupnya, bahkan nyawanya buat kita, apalagi gitu. Dasar pemikiran saya itu aja sih. Gitu ya. Jadi yang muda juga sama. Nah, kalau yang muda bolehlah dibilang yang muda gitu ya. Kobuhe masih muda, Oteo masih muda gitu ya. Makanya masih semangat. Jangan juga mikir nggak bisa apa-apa, kan balik lagi. Udah dikaruniakan, ini aja yang perlu kita gali sama Tuhan. Tuhan apa sih? Mampuin saya punya satu hati yang terus mau Tuhan, mau dengar Tuhan ngomong bahwa saya disuruh kemana, saya disuruh ngapain. Bahkan di tengah-tengah kesibukan, saya rasa banyak dari pelayan-pelayan kita yang jauh lebih sibuk dari kita, tapi tetap punya hati karena intinya apa? Mau meresponi apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Gitu ya. Nah, saya mau sharing di bagian ini. Kalau kita bilang nggak bisa apa-apa, tapi saya nggak ngelihatnya gitu sih. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu sebelum saya mulai pelayanan, saya orang yang anti pelayanan. Jujur, saya pernah kepahitan, itu cerita yang klasik ya. Setiap orang ada aja gitu ya. Kebanyakan orang mengalami kepahitan sama gereja dan lain dan bla 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 segala macem gitu ya. Tapi setiap minggu tanpa sadar, singkatnya gini, saya ke gereja. Saya nggak mau ikut pelayanan. Pokoknya saya berprinsip bahwa orang Kristen mah udah ke gereja. Gitu ya. Prinsipnya bahwa saya mah ya mungkin baca firman juga. Tapi suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang setiap pulang itu nyalamin saya. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Terus aja gitu tiap minggu. Sampai mukanya saya hafal, tapi saya nggak tahu sama sekali namanya. Sama sekali nggak tahu namanya.
Sampai suatu ketika saya cuma mikir, ini orang hebat juga ya, telaten juga gitu. Nyapa, nyelamatin jemaat, bahkan bukan saya aja gitu ya, tapi banyak orang yang habis pulang ibadah disalamin, salamin. Tapi buat saya orang itu, saya pikir hari ini luar biasa ya Tuhan pakai ya. Jabatan tangannya, senyumnya, itu jadi rema buat saya bahwa tidak ada yang nggak bisa dilakuin. Kalau kita mau. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran orang itu, cuma nyalamin saya, nyari nama saya juga enggak. Sampai akhirnya di beberapa episode kehidupan berikutnya, orang ini ketemu lagi sama saya dan dia ngejar-ngejar saya ikut home. Orangnya ada di sini, namanya Sandi. Ini orang yang dipakai Tuhan di kamar mandi. Ingat saya, ngejar saya, nyari telepon. Jadi sekian tahun dia nggak tahu telepon saya. Ini kesaksian loh, bener. Nanti kalau mau tanya sama Sandi ya, jangan tanya sama saya. Jadi saya nggak sadar bahwa wow, cuma nyalamin, cuma senyumin. Ya mungkin saat itu dia juga nggak kepikir ya mau nanya saya, karena saya langsung pulang. Makan gitu ya, di PVJ makan kan idenya cuma ke gereja pulangnya dapat makanan. Bisa cari restoran baru gitu ya. Tapi saya juga mikir, jadi wow, ini Tuhan pakai luar biasa. Dan akhirnya berjalannya waktu saya baru sadar bahwa dia dipakai Tuhan untuk mengenalkan saya kembali sama Yesus. Saya cuma percaya bahwa apapun yang memang Tuhan percayain sama kita, nggak ada yang terlalu kecil, saudara. Makanya poin yang ketiga, Kisah Para Rasul ini nanti mungkin boleh dibaca sendiri, bahwa nggak ada pelayanan yang terlalu kecil. Just only smile. Gitu ya. Kadang-kadang datang ke gereja, kan kita nggak tahu ya. Jemaat semua dalam kondisi yang happy, sukacita, wah puji Tuhan, datang ke gereja. Tapi kalau datang ke gereja dengan hati yang memang lagi kusut, kan gitu, katanya gereja adalah tempat orang-orang yang pusing. Tempat orang-orang yang bermasalah. Coba bayangin, di depan sana disambut sama Jimmy, Asher, disenyumin, aduh adem banget, senyum Pepsodent. Ya. Nah bayangin kalau kita yang lakuin itu buat orang lain. Jadi bayangin kalau ada orang yang begitu giat ke gereja, cari Tuhan, cari pengen tahu, kenapa sih gitu, saya kok bisa ada di sini? Bukannya itu yang jadi kesukaannya Tuhan setelah kita lakukan apa yang mau Tuhan kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi saya cuma mengajak teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, yuk jangan tergantung dari bisa apa kita gitu ya. Nggak ada yang terlalu kecil. Nggak ada yang terlalu kecil. Hanya menyalami, bahkan kalau kita lihat mungkin yang menyediakan tempat fellowship kita di belakang, tim musik, semuanya punya harapan-harapan hati juga sih kalau menurut saya. Yang pastinya saya percaya bahwa mereka yang melayani di sini bukan orang-orang yang pengen menunjukkan bahwa saya sudah pelayanan, saya seorang Kristen, tapi saya pikir mereka juga punya hati yang mau mengajak, yuk orang-orang lebih banyak lagi kenal Tuhan. Amin. Oke, nah saya nggak panjang-panjang, nanti boleh dilihat lagi. Saya akan masuk ke slide-slide terakhir. Nah, saya mau ngajak sama-sama, dari tadi kita sudah belajar tentang dasar pemikiran kita ya, murid Kristus, tubuh Kristus. Saya mau ngajak kita sama-sama yuk, kita mulai mempertimbangkan bahwa pelayanan bukan paksaan, tapi sebuah anugerah. Seberapa besar kita punya rasa syukur, kita punya rasa limpah, karena Tuhan udah kasih segala hal yang baik buat kita. Mungkin banyak sih
hal-hal yang memang kita akan laluin. Tapi percayalah bahwa kalian nggak dipaksa sih. Tapi diajak untuk punya hati, yuk mau nggak sebagai satu tubuh kita melayani, gitu ya. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, nggak hanya datang ke gereja untuk diberkati. Setuju teman, saudara? Tapi kita juga mau jadi berkat. Kehidupan kita bukan tentang sendiri. Kehidupan seorang murid harusnya berbuah. Ini juga kemarin yang saya dapat luar biasa tentang prinsip kerajaan Allah. Kak Jo bilang bahwa kita naturalnya berbuah. Kita diciptakan untuk berbuah. Nah, lewat pelayanan inilah kita bisa berbuah. Oke. Nah, kalau kita belajar prinsip kerajaan Allah, ternyata sejalan sih dengan apa yang tadi bilang bahwa kita sudah dikaruniakan lebih dulu oleh Tuhan, sama bahwa kita datang ke gereja juga bukan hanya pengen diberkati, pengen dengar firman-firman yang dibagiin oleh setiap pembicara yang ada, tapi kita juga datang, kita bawa hati mau memberkati supaya, aduh, saya udah kenal Tuhan segitunya, hidup saya betul-betul dirubah Tuhan. Lalu apa selanjutnya yang kita mau lakuin? Jadi satu kekuatan yang mungkin perlu kita pikirin, kita pertimbangin dari hati kita bahwa pelayanan tidak menyelamatkan kita. Tapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Nah, yang terakhir, saya mau ajak, yuk kita juga bawa hati kita untuk kita restore lagi bahwa apapun yang kita terima hari ini, kalau enggak betul-betul kita renungin lagi, kita bawa sebagai sebagai PR ke rumah, ya juga mungkin enggak berarti apa-apa. Nah, saudara, cuman hati yang limpah akan kasih karunia Tuhan yang bisa jadi luapan kasih terhadap sesama. Jadi kalau ada yang belum merasakan kasih Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama. Ya lewat pelayanan juga kita perkenalkan kasih Tuhan. Yuk kita mulai berdoa, yuk mulai kita mau didekati Tuhan. Kita mulai baca firman, mulai bergaul sama Roh Kudus, supaya kita juga ngerti tujuan kita hidup apa. Yang kedua, saya juga mengajak kita juga yuk bawa ke dalam hati kita bahwa tujuan kita di gereja adalah untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Yang tadi di awal kita sudah singgung. Yuk kita belajar sama-sama datang ke gereja bukan untuk menyenangkan dan semata-mata jadi perbuatan ataupun pelarian agamawi kita. Tapi benar-benar punya hati yang penuh kasih, pengen nyenengin Tuhan. Pengen memperkenalkan Tuhan. Pengen menceritakan kebaikan Tuhan lewat pelayanan kita. Dan, nah ini hal yang nggak kalah pentingnya, kalau Tuhan udah suruh, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita. Modalnya cuma mau, saudara. Kayak saya dulu nggak mau, sekarang mah mau. Karena saya udah bener-bener pengen ngeliat orang-orang juga ngalamin hal yang baik seperti saya. Kalau bukan itu yang diceritain lewat pelayanan kita apa? Nggak ada lain. Limpah bicara tentang saya ngalamin begitu banyak kebaikan Tuhan. Keluarga saya dipulihin, hubungan dengan anak juga dipulihin. Semuanya karena ada pelayan-pelayan Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada murid-murid Kristus yang juga melakukan hal yang sama seperti Kristus kepada saya. Dan saya harap kita juga akan melakukannya buat sesama kita.
Yang terakhir, perenungannya, sekali lagi, saya akan memberikan highlight aja. Murid melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan tadi, tagline yang keduanya, kenapa kita nggak mau melayani? Jangan-jangan masih ada khawatir, tadi ya kita nggak mampu, kita nggak gini. Atau juga merasa bahwa pelayanan itu bukan buat saya. Atau mungkin kita belum juga paham tentang konsep satu tubuh ini. Yuk, bawa hati kita yuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Banyak kok yang bisa dikerjain. Banyak kok yang mau Tuhan titipin lewat kita, lewat pelayanan kita. Even just cuman senyum gitu. Tapi kalau udah senyum terus mah udah ajalah daftar gitu ya, kagok gitu ya, terlibat aja udah senyum gitu. Jadi jualannya senyum terus gitu ya. Oke, saudara, sebagai penutup, Injil akan membantu kita melihat apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita menghadapi tantangan pelayanan ini dengan sukacita? Masih ada yang bergumul bahwa pelayanan ini jadi beban? Atau pelayanan ini jadi saya males, takut pelayanan karena takut dihakimi, saya nggak bisa apa-apa? Atau kita benar-benar mau berapi-api, kita mau benar-benar excited, betul-betul melanjutkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, atau bahkan melemahkan hati. Melemahkan hati itu begitu. Jadi melemahkan hati itu bicara tentang begini, udahlah, nanti masih ada besok, ada yang lain dulu. Kebanyakan orangnya udah kebanyakan. Atau bicara tentang melemahkan hati itu bicara tentang ini, saya belum terpanggil, kayak tadi pertama. Jadi sekali lagi, saya sendiri diingatin, ini juga jadi perenungan buat saya, bahwa hati saya harus terus melekat. Pelayanan ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk agenda saya, bukan untuk kepentingan saya. Saya bukan lagi mau mengumpulkan jemaat di rumah Lasem, supaya nanti kursinya jadi tambah, ada ibadah 1-2, enggak. Tapi buat saya diingatin terus, dan saya minta Tuhan mampukan saya punya hati untuk terus, yuk Tuhan, saya mau menceritakan kebaikan Engkau sama orang-orang yang datang di Lasem. Lewat senyuman, lewat tegur sapa, lewat apapun yang bisa dikerjakan di rumah kita, di keluarga kita, di CLCC Rumah Lasem. Mungkin itu aja sharingnya, mudah-mudahan bisa jadi perenungan kita bersama. Tuhan memberkati.